Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang menggunakan tag di Kotlin unit test. Kelas atau function unit test bisa kita tambahkan tag atau penanda istilahnya ya, dengan menggunakan annotation yang namanya add tag. Nah, dengan kita menambahkan tag ke dalam unit test, kita bisa fleksibel ketika menjalankan unit testnya. Bisa memilih tag mana yang mau di-include atau di-exclude misalnya. Nah, jika kita menambahkan tag di kelas unit test, secara otomatis semua function unit test di dalam kelas tersebut akan memiliki tag tersebut. Jadi teman-teman kalau nambahin tag di function, ya berarti function itu doang. Tapi kalau misalnya nambahin tagnya di kelas, maka semua function-function unit test yang ada di kelas tersebut otomatis dapat tag tersebut. Nah, jika kita ingin menambahkan beberapa tag di kelas atau function, kita bisa menggunakan annotation add tags ya. Jadi kalau tag satu, kalau tags berarti multiple. Nah, keuntungannya apa sih? Nah, biasanya sih kalau misalnya kita menambahkan tag itu biasanya kita pengen misah-misahin ininya ya, misah-misahin jenis unit testnya. Contohnya, saya menambahkan tag yang namanya integration test. Jadi di sini saya bikin tag integration test. Jadi ini cuma adalah unit test yang tipenya integration test. Jadi nanti ketika running unit test saya pengennya dipisahin antara tes biasa sama tes integration test misalnya. Nah, oke, kita contohnya bikin di sini ada sample integration test. Jadi kita buat di sini nama kelasnya sample integration test. Kita bikin kelas, di sini tambahkan add tag ya. Di sini adalah integration test seperti ini. Lalu di sini ya tinggal kita bikin function sampel 1 gitu ya. Tes sampel 1 misalnya. Tes sampel 2, di sini tambahkan tes, di sini tambahkan tes. Selesai. Nah, by default, kalau kita nge-running Gradle test, maka semuanya akan dites. Jadi kalau misalnya saya running Gradle test ya, atau teman-teman bisa menggunakan terminal Gradle test, maka kalau teman-teman perhatikan semuanya dites. Nah, ini sample integration test pun dites ya, nggak ada yang dibedakan. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen ngebeda-bedain antara ketika running test saya pengen ya tesnya doang, kalau misalnya running integration test saya pengen integration testnya doang. Nah, itu untungnya di Gradle support seperti itu. Jadi teman-teman bisa menambahkan task test ya di Gradle. Contohnya kan sebelumnya kita menambahkan tes ya, dimana dia use JUnit platform, tapi kita pengen exclude tags misalnya, exclude tags integration test. Ini bisa. Jadi nanti ketika di running unit testnya ini akan di exclude. Oke, kita coba. Jadi di sini kita kan sudah bikin ya use JUnit platform. Ini kita ganti seperti ini, exclude. Kontrol spasi coba biar ada autocomplete. Nah, ada exclude tags. Tagsnya misalnya integration test. Kalau lebih dari satu, silakan teman-teman masukkan lebih dari satu. Nah, selesai. Saya reload di sini. Klik. Nanti sekarang kita akan coba running. Oke, agak sedikit lama sepertinya internet di rumah saya. Malah download Gradle 66 dulu ya. Oke, saya cancel dulu aja deh. Kenapa download Gradle yang terbaru nih? Oke, kita ganti dulu saya. Cek dulu di sini Gradle, harus Gradle ini. Oke, ini kayaknya ganti. Saya ganti langsung yang dari sini. Jadi jangan download. Oke, kita wait, kita tunggu. Oke, selesai. Nah, sekarang kalau saya running Gradle test, kita lihat. Nah, lihat, yang sample integration testnya hilang. Kenapa? Karena saya sudah tambahkan ini adalah integration test tagnya. Di sini udah ngilang. Tapi kalau saya ini hapus ya, saya komen, saya running lagi Gradle test. Kita lihat hasilnya. Nah, keluar lagi sample integration test. Jadi dengan saya tambahkan ini, maka otomatis di sini akan ke exclude.
Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau saya pengen ngerunning integration test doang? Nah, kita bisa bikin task baru di Gradle. Caranya menggunakan task.register. Di sini integration test namanya. Lalu di sini kasih tahu kalau ini adalah test. Jadi test.2 class. Jadi task.register. Di sini integration test namanya. Terserah namanya ya. Tapi biar sama kayak tagnya, jadi integration test. Lalu di sini test class. Nah, selanjutnya di sini teman-teman sama kayak ini, use JUnit platform, cuma di sini include text. Ya. Jadi di sini use JUnit platform. Di sini include text. Lalu saya masukkan integration test. Selesai. Saya reload, klik sini, atau kalau tidak ada, teman-teman silakan buka shift 2 kali ya. Reload, Gradle, mana Gradle reload? Oh sorry, action. Reload Gradle. Oh, kok nggak ada ya? Atau klik di sini aja ya, biar cepat. Oh, load Gradle changes harusnya. Load Gradle changes. Oh, nggak ada juga. Udah deh, saya klik aja. Biar cepat. Oke, kita tunggu. Nah, udah kelar. Sekarang saya kontrol 2 kali. Saya running Gradle test. Dia tidak ada integration test. Saya shift 2 kali lagi. Gradle integration test. Sekarang saya enter. Nah, dia cuma running si sample integration test. Jadi seperti itu kalau kita pengen menambahkan tag dan lalu pengen running specific tag di Gradle-nya. Jadi simple banget ya. Jadi hasilnya tadi yang sudah kita demokan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen ngebedain mana yang unit test biasa, mana yang integration test contohnya, atau mungkin pengen lebih banyak lagi kayak tes controller, tes service, tes repository, tes dan sebagainya, itu teman-teman bisa bikin tag sebanyak-banyaknya. Nah, dengan seperti itu kita bisa manage data grouping si unit testnya lebih baik ya, dibanding teman-teman running unit test terus semuanya dites, padahal mungkin nggak semuanya butuh-butuh amat dites. Jadi teman-teman bisa grouping menggunakan tag. Next, kita akan bahas tentang urutan eksekusi tes di JUnit.